Pernahkah Anda terbangun jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas? Tidak lapar, tidak haus, tidak ingin ke kamar mandi, tapi mata langsung terbuka, seolah ada sesuatu yang membangunkan Anda dari dalam. Ini bukan sekedar kebetulan. Bagi Anda yang berusia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun, ini bisa jadi sinyal penting dari tubuh Anda, atau bahkan peringatan yang selama ini Anda abaikan. Kenapa hampir semua lansia pernah mengalami ini? Kenapa jam 3 pagi? Apakah ini hanya soal usia? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi dalam tubuh Anda? Penelitian terbaru mengungkap fakta yang mencengangkan. Tubuh manusia punya jam internal yang diam-diam mengatur segalanya, bahkan waktu kita bangun tanpa sebab. Dan saat Anda sering terbangun di waktu yang sama, terutama jam 3 pagi, itu bisa jadi tanda bahwa tubuh Anda sedang menghadapi sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh Anda abaikan. Fakta mencengangkan, jam 3 pagi dan sinyal tubuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa hampir setiap malam, tubuh Anda terbangun pada waktu yang sama, sekitar jam 3 pagi? Ini bukan kebetulan, dan bukan juga sekadar gangguan tidur biasa. Ini bisa jadi sinyal tersembunyi dari tubuh Anda. Sinyal yang, jika diabaikan terus-menerus, bisa membawa pada masalah yang lebih besar. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ada yang disebut sebagai body clock atau jam organ tubuh. Menurut konsep ini, tubuh manusia memiliki siklus energi 24 jam yang terbagi dalam blok waktu 2 jam. Dan masing-masing blok mewakili aktivitas maksimal dari organ tertentu. Dan jam 1 hingga jam 3 pagi adalah waktunya hati bekerja. Maka ketika Anda sering terbangun jam 3 pagi, itu bisa jadi alarm dari tubuh bahwa hati Anda sedang menghadapi gangguan. Apakah itu karena racun, beban metabolisme, atau bahkan emosi yang tidak terselesaikan? Namun, tidak berhenti sampai di situ. Ilmu kedokteran barat juga memberikan penjelasan yang tak kalah mencengangkan. Jam 3 pagi adalah momen ketika tubuh kita berada dalam kondisi metabolisme paling rendah. Suhu tubuh turun, denyut jantung melambat, dan otak seharusnya berada dalam fase tidur terdalam. Tapi, bagi lansia, inilah titik di mana semuanya mulai berubah. Produksi hormon melatonin menurun drastis seiring bertambahnya usia. Otak menjadi lebih sensitif terhadap suara, suhu, bahkan emosi yang belum selesai. Dan yang lebih mengejutkan, banyak lansia yang terbangun jam 3 pagi karena lonjakan kortisol, hormon stres yang seharusnya rendah di malam hari. Ini menandakan bahwa tubuh tidak sedang rileks, tapi justru dalam mode siaga. Tubuh Anda di usia 60, 70, atau 80 tahun ternyata masih menyimpan ketegangan seperti orang yang sedang berlari, padahal Anda sedang tidur. Jadi, jika Anda mengira ini hanya karena faktor usia, Anda keliru. Ini bukan hanya soal penuaan. Ini tentang sistem tubuh Anda yang sedang memberi peringatan. Bangun jam 3 pagi bisa jadi cara tubuh memberitahu Anda. Ada sesuatu yang tidak seimbang. Dengarkan aku. 2. Perubahan otak yang mengejutkan. Seiring usia, banyak orang mengira bahwa tidur terganggu di usia tua adalah hal yang wajar. Tapi faktanya, gangguan tidur bukan hanya soal usia. Ini soal perubahan besar di dalam otak yang sering tidak disadari. Dan perubahan ini bisa dimulai sejak usia 50 tahun ke atas. Diam-diam, perlahan, tapi efeknya luar biasa besar. Di usia muda, otak memproduksi hormon melatonin dalam jumlah besar. Melatonin inilah yang membuat kita mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun segar. Tapi tahukah Anda, saat seseorang memasuki usia 60 tahun, produksi melatonin bisa turun lebih dari 50%. Dan setelah usia 70 tahun, jumlahnya bisa tinggal 1/4 dari saat muda. Tanpa disadari, malam hari berubah menjadi waktu yang gelisah. Mata tertutup, tapi otak tetap aktif. Inilah awal dari mimpi buruk yang tidak terlihat. Dan itu belum semuanya. Ada satu hal yang lebih mencengangkan lagi.
Otak lansia menjadi lebih peka terhadap gangguan kecil. Suara kipas angin, tetesan air dari kamar mandi, cahaya samar dari layar TV, bahkan detak jantung yang sedikit berubah. Semuanya bisa menyentak otak dan membuat Anda terjaga di jam yang sama setiap malam. Dan yang paling sering, jam 3 pagi. Lebih mengejutkan lagi, otak juga kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan tidur dalam fase dalam, deep sleep. Akibatnya, tidur menjadi lebih dangkal dan mudah terganggu. Jadi saat tubuh seharusnya memulihkan diri, yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh malah terbangun, bingung, cemas, bahkan berkeringat dingin. Dan ketika hal ini terjadi berulang-ulang, banyak lansia mulai mengira mereka sedang mengalami insomnia. Padahal sebenarnya, otak mereka sedang meminta bantuan. Ini bukan sekadar kurang tidur. Ini bisa menjadi tanda awal dari gangguan kognitif, stres tersembunyi, atau bahkan potensi masalah neurologis yang lebih serius. Bangun jam 3 pagi bukan sekadar gangguan kecil. Bisa jadi, ini adalah jeritan sunyi dari otak Anda sendiri. Tubuh tidak bohong. Otak tidak pernah diam. Dan jika ia mulai membangunkan Anda di waktu yang sama, itu artinya ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, dan Anda tidak boleh mengabaikannya. 3. Masalah organ dalam yang tak disadari. Banyak orang tidak sadar bahwa tubuh kita bisa berteriak tanpa suara. Salah satunya, lewat kebiasaan terbangun jam 3 pagi. Yang mengejutkan, gangguan ini seringkali bukan berasal dari pikiran, tapi justru dari organ dalam yang sedang bermasalah. Dan tubuh berusaha memberitahu Anda dengan cara yang paling halus, membangunkan Anda saat semua orang lain masih tertidur. Mari kita mulai dari organ hati. Dalam pengobatan tradisional, pukul 1 hingga 3 pagi adalah waktu kerja maksimal hati. Inilah saat hati memproses racun, menyaring darah, dan mengatur energi. Namun, jika hati Anda dalam kondisi lelah karena terlalu banyak beban, pola makan buruk, atau konsumsi obat jangka panjang, maka proses ini tidak berjalan mulus. Akibatnya, Anda terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena organ hati sedang kewalahan. Banyak lansia tidak tahu bahwa rasa gelisah tanpa sebab di malam hari bisa berasal dari hati yang bermasalah. Bahkan, jika Anda sering bangun dengan perasaan panas, tenggorokan kering, atau keringat dingin, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda sedang bekerja keras diam-diam, tanpa Anda sadari. Tapi bukan hanya hati. Beberapa lansia yang rutin terbangun di tengah malam, ternyata setelah diperiksa memiliki masalah pada paru-paru atau jantung. Mengapa ini penting? Karena paru-paru bertanggung jawab atas distribusi oksigen saat tidur. Jika ada hambatan, seperti penumpukan lendir, radang ringan, atau bahkan gangguan irama napas, otak akan merespon dengan membangunkan Anda agar tubuh bisa kembali mengatur sistem pernapasan. Lebih parah lagi, gangguan pada fungsi ginjal juga bisa menyebabkan tubuh membangunkan Anda, baik karena sinyal tekanan darah yang naik atau karena tubuh mendeteksi ketidakseimbangan cairan. Dan inilah yang paling mencengangkan. Banyak lansia mengira mereka bangun jam 3 pagi karena faktor usia. Tapi setelah dicek secara medis, ternyata mereka menyimpan masalah kronis ringan di organ hati, paru-paru, atau jantung yang sudah bertahun-tahun tidak terdeteksi. Tubuh tahu duluan. Tubuh bicara lebih awal, lewat pola bangun tidur yang tidak wajar. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda sering bangun jam 3 pagi, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi, itu adalah sinyal diam-diam bahwa tubuh sedang meminta bantuan. Dan sinyal ini muncul berulang. Sampai Anda benar-benar mendengarnya. Faktor emosional dan energi yang terpendam. Ada hal yang lebih dalam dari sekadar fisik. Tidak semua yang membangunkan kita berasal dari tubuh. Kadang, justru yang membangunkan kita adalah sesuatu yang tak terlihat. Emosi, kenangan, penyesalan, luka lama, dan yang mengejutkan, tubuh menyimpan semuanya. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, banyak lansia yang mengira mereka bangun jam 3 pagi karena kebiasaan
Atau karena sudah terbiasa tidur lebih awal? Tapi faktanya, emosi yang tidak pernah diselesaikan bisa hidup dalam tubuh dan muncul dalam bentuk gangguan tidur. Bangun jam 3 pagi bisa menjadi efek dari kecemasan yang tidak terucapkan, ketakutan yang terpendam, atau trauma lama yang tidak pernah dibicarakan. Usia membawa kebijaksanaan, tapi juga membawa banyak beban. Saat memasuki usia 50, 60, atau 70 tahun, seseorang mulai mengingat masa lalu. Kesalahan yang dulu dianggap sepele, kini terasa membekas. Keputusan yang diambil bertahun-tahun lalu, kini terasa berat di hati. Dan tubuh tanpa sadar, menghidupkan kembali semua itu saat malam tiba. Yang paling mencengangkan adalah, tubuh menyimpan emosi seperti menyimpan data. Dan jam 3 pagi adalah waktu ketika pikiran bawah sadar kita paling aktif. Inilah momen ketika semua yang tidak selesai bisa muncul ke permukaan. Bukan dalam bentuk mimpi, tapi dalam bentuk rasa gelisah yang membuat Anda terbangun tanpa sebab. Tak sedikit lansia yang mengaku terbangun dengan jantung berdebar, pikiran kosong, atau bahkan air mata mengalir tanpa tahu kenapa. Ini bukan halusinasi. Ini adalah respons tubuh terhadap tekanan emosional yang selama ini disimpan rapat-rapat. Rasa kehilangan, rasa bersalah, kesepian, bahkan kemarahan yang dipendam bertahun-tahun, semuanya bisa muncul kembali, diam-diam, pada jam 3 pagi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hal ini tidak selalu terasa sebagai masalah besar. Kadang hanya berupa perasaan aneh, seolah ada yang belum selesai, tapi tubuh tahu, dan ia tidak akan berhenti membangunkan Anda sampai Anda mau mendengar. Jadi kalau Anda sering terbangun tengah malam tanpa tahu alasan jelasnya, cobalah bertanya ke dalam diri, apa yang masih belum saya lepaskan? Apa yang belum saya maafkan? Apa yang masih menekan batin saya diam-diam? Karena bisa jadi, gangguan tidur Anda bukan berasal dari tubuh, tapi dari hati yang belum tenang. 5. Efek makanan dan minuman malam hari. Siapa sangka apa yang Anda makan dan minum beberapa jam sebelum tidur bisa menjadi biang keladi dari kebiasaan bangun jam 3 pagi. Dan yang mengejutkan, banyak lansia melakukan kebiasaan ini setiap malam tanpa tahu bahwa mereka sedang merusak siklus tidur mereka sendiri, sedikit demi sedikit. Mari mulai dari hal yang paling sederhana. Kafein tersembunyi. Banyak orang berpikir bahwa hanya kopi yang mengandung kafein. Padahal, teh hitam, coklat, minuman herbal tertentu, bahkan obat flu yang sering diminum sebelum tidur juga bisa mengandung zat stimulan. Kafein tidak langsung terasa, tapi efeknya bisa muncul beberapa jam setelah dikonsumsi. Dan untuk lansia, metabolisme yang melambat membuat kafein menetap lebih lama dalam tubuh. Akibatnya, jam 3 pagi, tubuh mendadak siaga, mata terbuka, dan jantung berdetak lebih cepat. Padahal Anda ingin tidur nyenyak. Tapi, bukan cuma kafein. Gula dan karbohidrat olahan juga punya peran besar. Banyak lansia yang terbiasa ngemil biskuit, roti manis, atau minuman hangat bergula sebelum tidur. Ini tampaknya menenangkan, tapi di balik itu, kadar gula darah Anda naik tajam, lalu anjlok beberapa jam kemudian. Dan ketika kadar gula turun drastis saat tidur, tubuh menganggap ini sebagai keadaan darurat. Maka kortisol pun dilepaskan, dan Anda pun terbangun. Lagi-lagi, di jam yang sama, sekitar jam 3 pagi. Yang lebih mencengangkan lagi adalah peran makanan tinggi sodium dan lemak jenuh. Makanan asin, daging olahan, atau makanan instan malam hari bisa membuat sistem pencernaan Anda tetap aktif saat tubuh seharusnya beristirahat. Ini menyebabkan tekanan pada hati dan ginjal, dua organ penting yang bekerja keras antara jam 1 sampai 5 pagi. Hasilnya, Anda bangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman, haus berlebihan, atau jantung terasa berisik. Dan ini yang paling tidak disadari. Banyak lansia mengira mereka hanya sering ke kamar mandi di malam hari. Tapi sebenarnya, minuman tertentu seperti teh herbal detox, susu hangat,
atau air terlalu banyak sebelum tidur bisa memicu kerja ginjal berlebihan. Ginjal Anda jadi aktif justru di saat tubuh seharusnya tenang. Inilah yang membuat Anda terbangun berkali-kali, bahkan tanpa rasa ingin buang air. Jadi, jika Anda sering bangun jam 3 pagi, cobalah ingat kembali. Apa yang Anda makan sebelum tidur? Minuman apa yang rutin Anda konsumsi? Karena bisa jadi, pola makan malam Anda sedang membuat tubuh Anda bekerja saat seharusnya beristirahat. Dan tubuh, seperti biasa, tidak akan diam. Ia akan membangunkan Anda lagi dan lagi sampai Anda mulai peduli. 6. Pengaruh lingkungan dan energi ruangan. Tahukah Anda bahwa selain tubuh dan pikiran, lingkungan tempat Anda tidur juga bisa memainkan peran besar dalam kebiasaan bangun jam 3 pagi. Mungkin Anda merasa sudah mengatur kamar tidur dengan nyaman, tapi ternyata ada faktor-faktor tersembunyi yang bisa mengganggu kualitas tidur Anda tanpa Anda sadari. Salah satunya adalah suhu ruangan. Terlalu panas atau terlalu dingin bisa mempengaruhi tidur Anda. Di malam hari, tubuh kita seharusnya mendingin secara alami agar tidur menjadi lebih nyenyak. Namun, jika suhu ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, tubuh akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Ini bisa memicu peningkatan kadar kortisol, hormon stres yang membuat tubuh terjaga di waktu yang tidak tepat. Akibatnya, Anda bisa terbangun setiap malam di jam yang sama, sekitar jam 3 pagi. Selain suhu, cahaya yang masuk ke kamar juga bisa mengganggu ritme tidur Anda. Bahkan cahaya yang tidak terlihat, seperti dari lampu jalan atau layar ponsel yang dibiarkan menyala, dapat mengganggu produksi melatonin. Ini adalah hormon yang mengatur siklus tidur Anda. Cahaya yang berlebihan, meskipun samar, bisa membuat tubuh merasa terjaga, mengganggu proses tidur yang seharusnya lebih dalam. Beberapa orang bahkan merasa terjaga tanpa alasan jelas, hanya karena adanya sedikit cahaya yang mengganggu. Dan yang tak kalah penting adalah getaran elektromagnetik yang bisa dihasilkan oleh perangkat elektronik di sekitar Anda. TV, ponsel, Wi-Fi, bahkan alat elektronik yang tidak sedang digunakan bisa memancarkan gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi kualitas tidur Anda. Ini adalah fenomena yang baru mulai dipahami dalam beberapa tahun terakhir, tetapi efeknya bisa cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat mengganggu gelombang otak yang berhubungan dengan tidur dalam dan membuat tubuh terbangun secara tiba-tiba, terutama pada jam 3 pagi. Satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah posisi tidur. Jika kasur Anda sudah tua atau Anda tidur dalam posisi yang kurang ideal, misalnya dengan bantal yang tidak mendukung leher dengan baik, ini bisa menyebabkan gangguan tidur. Ketegangan otot yang tidak terasa bisa membangunkan tubuh pada waktu yang sama setiap malam. Tidak hanya fisik, tetapi energi ruangan juga memiliki dampak. Beberapa ahli percaya bahwa energi atau qi dalam ruangan mempengaruhi kenyamanan tidur kita. Ruangan yang terlalu berantakan atau penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai bisa mempengaruhi aliran energi, menyebabkan stres yang tidak disadari. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berkontribusi pada kebiasaan terbangun tengah malam. Jadi, jika Anda sering bangun jam 3 pagi, cobalah untuk memeriksa kembali ruangan tidur Anda. Apakah suhu sudah ideal? Apakah ada cahaya yang mengganggu? Apakah ada alat elektronik yang terus memancarkan gelombang? Dan jangan lupakan faktor energi ruangan. Semua hal ini bisa jadi penyebab mengapa tubuh Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan setelah berusaha sekeras mungkin. 7. Apakah ini pertanda tubuh minta perhatian? Jika Anda sering terbangun jam 3 pagi, ada satu pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Apakah tubuh Anda sedang berteriak minta perhatian? Banyak orang yang menganggap kebiasaan bangun di tengah malam hanya sebagai gangguan tidur biasa. Namun, kenyataannya, tubuh kita adalah sistem yang sangat kompleks dan pintar. Dan seringkali, ia memberikan peringatan lebih awal sebelum masalah besar muncul. Bangun jam 3 pagi bukan hanya soal tidak tidur cukup. Ini bisa menjadi tanda dari ketidakseimbangan yang lebih dalam, baik fisik, emosional, maupun mental.
Sebagai contoh, jika Anda merasa sering terjaga pada jam yang sama setiap malam, bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa ada penurunan kualitas organ atau sistem tertentu. Jika kita kembali melihat penjelasan tentang hati yang bekerja pada jam 1 hingga 3 pagi, masalah pada organ hati atau ginjal bisa mempengaruhi pola tidur Anda. Sering terbangun pada jam yang sama adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada ketegangan atau masalah dalam organ-organ tersebut. Namun, ini bukan hanya soal organ tubuh. Faktor emosional juga bisa sangat mempengaruhi. Rasa cemas, penyesalan, atau perasaan tidak selesai bisa menambah tekanan dalam tubuh. Ketika Anda tidur, pikiran bawah sadar Anda berusaha mengatasi perasaan tersebut. Dan jika perasaan itu belum selesai, Anda mungkin akan terbangun di tengah malam dengan kecemasan yang tak terungkapkan. Lebih dari itu, gangguan tidur di usia tua seringkali menjadi indikator pertama masalah kesehatan yang lebih besar, seperti gangguan jantung atau peningkatan risiko stroke. Penurunan kualitas tidur yang berulang-ulang bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda perlu perhatian lebih serius. Mungkin Anda merasa sehat atau tidak ada keluhan fisik yang jelas, tetapi tidur yang terganggu adalah peringatan pertama. Menariknya, gejala-gejala ini lebih sering muncul pada lansia yang tubuhnya sudah mengalami banyak perubahan. Tidak hanya sistem fisik yang menjadi lebih rentan, tetapi juga ketahanan mental yang mulai menurun. Ketika Anda merasa terjaga tanpa alasan, atau merasa cemas tanpa sebab yang jelas, itu bisa menjadi refleksi dari stres kronis atau ketegangan emosional yang tidak disadari. Dan tubuh Anda sedang memberi peringatan keras. Jika ini terjadi pada Anda, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini adalah panggilan dari tubuh untuk memperhatikan keseimbangan yang mungkin sudah terganggu. Mungkin sudah saatnya untuk melakukan perubahan, memperbaiki pola makan, menjaga kebiasaan tidur yang lebih baik, dan mendengarkan sinyal tubuh dengan lebih seksama. Jangan biarkan tubuh Anda terus memberi tanda tanpa Anda pedulikan. Bangun jam 3 pagi bukan hanya kebetulan. Itu adalah cara tubuh mengatakan, "Aku butuh perhatian." Jangan tunggu sampai terlambat. Solusi mengatasi bangun jam 3 pagi. Sekarang, setelah kita membahas penyebab-penyebab yang mungkin mengganggu tidur lansia, saatnya untuk mencari solusi yang dapat membantu Anda mengatasi masalah bangun jam 3 pagi. Jangan biarkan kebiasaan ini terus berlanjut. Ada beberapa langkah yang dapat Anda coba untuk memulihkan kualitas tidur Anda dan menjaga tubuh tetap sehat. Atur pola tidur yang konsisten. Salah satu hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah mengatur jam tidur dan bangun yang konsisten. Tubuh manusia sangat bergantung pada ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jika Anda tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan, tubuh Anda akan lebih mudah menyesuaikan diri dan tidur lebih nyenyak. Perbaiki kualitas tidur dengan lingkungan yang ideal. Pastikan ruangan tidur Anda nyaman dan mendukung tidur yang berkualitas. Suhu ruangan yang sejuk, sekitar 18–22 derajat Celcius, sangat ideal untuk tidur. Selain itu, hindari cahaya berlebih dengan menggunakan tirai gelap atau masker tidur. Matikan perangkat elektronik seperti ponsel, TV, atau Wi-Fi yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu tidur. Hindari makanan berat dan kafein. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, hindari makan makanan berat atau minuman berkafein setidaknya 4–6 jam sebelum tidur. Sebaliknya, pilih camilan ringan yang mudah dicerna, seperti sepotong buah atau kacang-kacangan. Jika Anda merasa membutuhkan minuman, pilihlah teh herbal yang menenangkan, seperti chamomile atau valerian root yang dapat membantu merilekskan tubuh. Relaksasi sebelum tidur. Ciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Anda bisa mencoba meditasi ringan, pernapasan dalam, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Jika Anda merasa cemas atau stres, pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang terapis atau mengikuti teknik mindfulness untuk mengatasi pikiran yang berlarian. Olahraga teratur, tapi tidak terlalu dekat waktu tidur.
Aktivitas fisik yang cukup di siang hari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Namun, hindari olahraga berat dalam 2-3 jam sebelum tidur, karena tubuh Anda akan terstimulasi dan justru sulit tidur. Cobalah jalan kaki ringan atau yoga yang menenangkan di sore hari untuk membantu tubuh rileks. Periksa kesehatan organ tubuh. Jika Anda terus-terusan terbangun jam 3 pagi, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis untuk memeriksa kondisi organ-organ vital Anda, seperti hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Pastikan Anda tidak memiliki kondisi medis yang tersembunyi yang bisa mengganggu tidur Anda, seperti sleep apnea atau gangguan pencernaan. Jaga kesehatan mental dan emosional. Stres emosional bisa menjadi salah satu penyebab utama gangguan tidur. Jangan ragu untuk mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, atau seorang profesional. Berbicara tentang perasaan Anda, mengungkapkan pikiran yang tertahan, dan menangani masalah emosional secara langsung dapat membantu meringankan ketegangan yang mempengaruhi tidur Anda. Gunakan suplemen atau terapi melatonin. Jika Anda merasa kualitas tidur Anda menurun karena berkurangnya produksi melatonin, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan suplemen melatonin yang dapat membantu menstabilkan ritme tidur Anda. Namun, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Evaluasi obat-obatan yang diminum. Beberapa obat-obatan dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika diminum dekat dengan waktu tidur. Jika Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu, bicarakan dengan dokter Anda apakah ada efek samping yang dapat mengganggu tidur, atau apakah ada alternatif yang lebih baik. Jangan abaikan tanda-tanda tubuh terakhir. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda sering terbangun jam 3 pagi, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jangan mengabaikannya atau berpikir bahwa itu hanya bagian dari penuaan. Dengan perhatian dan tindakan yang tepat, Anda bisa kembali tidur dengan nyenyak dan merasa segar saat bangun. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda bisa mulai memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi kebiasaan bangun jam 3 pagi. Ingatlah bahwa tidur adalah salah satu fondasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa kesulitan mengatasi masalah tidur ini, karena tubuh Anda berhak mendapatkan istirahat yang terbaik. Jadi, sekarang Anda tahu bahwa kebiasaan bangun jam 3 pagi bukan hanya sekadar gangguan tidur biasa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kondisi fisik, emosional, hingga kebiasaan sehari-hari yang mungkin tidak Anda sadari. Tapi, yang lebih penting, Anda sekarang tahu bahwa ada solusi yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah ini. Tidur yang nyenyak sangat penting, terutama di usia lansia, untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Jangan biarkan masalah tidur ini mengganggu kualitas hidup Anda. Dengan perhatian yang tepat, Anda bisa kembali mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like pada video ini dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak tips seputar kesehatan dan kualitas hidup. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda mengenai masalah tidur ini. Tuliskan komentar Anda di bawah dan bagikan apa yang sudah Anda coba untuk memperbaiki kualitas tidur Anda. Jika Anda merasa ada orang di sekitar Anda yang membutuhkan informasi ini, bagikan video ini kepada mereka. Ingat, tidur yang sehat adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga tidur Anda lebih nyenyak mulai malam ini.